Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai vektor dari penyakit malaria. Malaria merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang ditemukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang beriklim tropis dan subtropis. Penyebab dari malaria adalah penyakit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dikenal dengan 5 macam spesies dari Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan yang terakhir Plasmodium knowlesi. Indonesia memiliki 80 spesies Anopheles, tetapi hanya 24 spesies yang terbukti membawa parasit malaria. Beberapa di antaranya yaitu Anopheles aconitus, Anopheles kochi, Anopheles subpictus, dan Anopheles sundaicus. Kehidupan nyamuk sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan yang ada, seperti suhu, kelembapan, curah hujan, salinitas, derajat keasaman, oksigen terlarut, tumbuhan air, dan hewan air lainnya. Yang selanjutnya adalah skema transmisi nyamuk Anopheles. Skema transmisi dalam penularan penyakit malaria mempunyai dua cara penularan, yaitu aseksual yang terjadi di dalam tubuh manusia dan seksual yang terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Dan pada saat ini kita akan berfokus pada skema transmisi pada fase seksual yang terjadi di dalam tubuh Anopheles betina. Bermula, nyamuk menghisap darah manusia yang telah terinfeksi penyakit malaria. Lalu, nyamuk Anopheles betina dengan nyamuk Anopheles jantan terjadi proses pembuahan gamet betina menjadi zigot yang nantinya akan berkembang biak menjadi ookinet hingga ookinet menembus dinding lambung nyamuk lalu merubah menjadi ookista. Inti ookista akan membelah dan masing-masing inti ookista diliputi oleh protoplasma dan mempunyai bentuk memanjang yang memiliki panjang 10-15 mikrometer yang biasa disebut dengan sprotozoid. Setelah sprotozoid pecah, ribuan sprotozoid akan dibebaskan dan menuju air liur nyamuk yang akan dikeluarkan saat nyamuk menggigit manusia. Dan pada proses ini sudah menjadi proses fase aseksual di dalam tubuh manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dari vektor penyakit malaria. Nah, pengendalian dari vektor penyakit malaria ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama dapat dilakukan secara fisik, kemudian ada secara biologi, dan ada pengendalian yang dilakukan dengan cara kimia. Nah, pengendalian secara fisik ini dilakukan dengan penutupan kolam-kolam. Yang kedua ada pengangkatan tumbuhan air, ada juga pengeringan sawah yang dilakukan secara berkala, secara 2 minggu sekali, dan yang terakhir dapat dilakukan dengan menutup ventilasi jendela rumah menggunakan kawat kasa. Yang selanjutnya pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian secara biologis ini dilakukan dengan penyebaran ikan pemakan larva nyamuk dan Bacillus thuringiensis pada rawa-rawa, anak sungai, bendungan, ataupun aliran pengairan sawah. Yang terakhir ada pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida pada lingkungan rumah atau rumah. Yang kedua ada penggunaan kelambu. Nah, penggunaan kelambu ini dapat menggunakan kelambu celup maupun kelambu berinsektisida. Dan terakhir pengendalian yang dilakukan dengan cara kimia dengan cara larsidifing. Nah, larsidifing ini salah satu aplikasi dari larvisida yang menggunakan bahan kimia, salah satunya diflubenzuron. Nah, tujuan dari penggunaan bahan kimia ini adalah untuk membunuh atau memberantas tempat perindukan potensial dari vektor penyakit malaria itu sendiri. Yang selanjutnya adalah habitat dari vektor malaria. Habitat dari vektor malaria lebih banyak pada air yang selalu mengenang dan kotor. Selain itu, habitat perkembangbiakan dari vektor malaria terdiri dari tapak kaki kerbau, air yang mengenang, sawah, sungai, selokan, dan juga parit dengan pH 7-9
dan juga dengan kadar garam tertinggi 1 ppm. Namun, vektor malaria lebih banyak berkembang biak di air yang keruh dan juga air yang terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya yaitu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh daerah, khususnya di Indonesia, dalam memberantas penyakit malaria. Yang pertama yaitu dibentuknya suatu gerakan atau forum gebrak malaria, yaitu Gerakan Berantas Kembali Malaria. Ini merupakan suatu gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas faktor penyebab penyakit malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, bidang usaha, lembaga swadaya, dan badan internasional, serta penyandang dana. Salah satu contoh bukti nyata diterapkannya gebrak malaria ini yaitu dengan diterapkannya malaria center di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Contohnya sudah diterapkan di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara, di Provinsi NTT, di Provinsi Bali, dan di Kabupaten Halmahera Barat dan juga Kabupaten Halmahera Selatan dan lain sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan atau upaya pengendalian yang sudah dilakukan oleh forum atau gerakan malaria center ini di setiap kabupaten atau kotanya yaitu seperti kelambunisasi, yaitu penyaluran kelambu berinsektisida secara merata di seluruh warga masyarakat di kota atau kabupaten tersebut, khususnya untuk ibu hamil dan juga balita. Yang kedua yaitu kegiatan penyemprotan dinding rumah dengan insektisida secara berkala untuk membunuh nyamuk dewasa. Yang ketiga yaitu kegiatan larva seeding. Setelah itu juga adanya kegiatan penyebaran ikan-ikan di sungai atau di selokan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk Anopheles, yaitu nyamuk penyebab penyakit malaria, dan upaya pengendalian lainnya. Untuk upaya daerah yang ketiga yaitu adanya rapid diagnostic test atau tes diagnosis secara cepat untuk mendeteksi adanya antigen malaria dalam darah manusia. Tes ini sangat penting sekali untuk mendeteksi secara dini dan secara cepat apakah orang tersebut terkena malaria atau tidak. Untuk yang ketiga yaitu penyaluran obat ACT atau artemisinin based combination therapies. Penyaluran obat ini dilakukan secara merata di seluruh daerah-daerah di Indonesia, khususnya juga di daerah endemis malaria. Untuk yang terakhir yaitu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu dengan diterapkannya 3M+. Yang pertama yaitu mengubur barang-barang bekas, contohnya seperti botol plastik. Lalu yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Yang ketiga yaitu menguras tempat penampungan air. Dan untuk plusnya yaitu pencegahan diri agar terhindar dari gigitan nyamuk seperti menggunakan kelambu saat tidur dan juga menggunakan obat anti nyamuk saat sebelum tidur.